Di sebuah desa, ada sebuah mushola kecil yang dulunya sepi dan sunyi. Hingga suatu hari, tempat ibadah itu tiba-tiba dipenuhi orang dari berbagai penjuru. Tapi bukan untuk beribadah, melainkan untuk sesuatu yang jauh dari tujuan suci mushola itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton sampai habis. Banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah ini. Di ujung desa Sukamakmur, berdiri sebuah mushola kecil yang tampak rapuh, namun penuh kenangan. Bangunannya sudah tua, dindingnya mulai kusam, dan catnya mengelupas di beberapa bagian. Atap sengnya sesekali berderit tertiup angin, seolah mengeluh karena usia. Namun di balik ketuaan fisiknya, tempat itu menyimpan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Bagi sebagian besar warga, mushola itu hanyalah tempat ibadah kecil yang sudah lama kehilangan semangat. Tapi bagi Andi, mushola itu adalah rumah kedua, tempat yang ia datangi setiap hari tanpa pernah absen, dengan hati yang tulus dan cinta yang dalam. Andi adalah seorang remaja berusia 16 tahun. Ia bukan anak yang banyak bicara, tetapi setiap ucapannya terasa dalam, penuh pertimbangan. Kehidupan di desa yang sederhana tidak membuatnya lalai dari tanggung jawab sebagai seorang muslim. Justru, di tengah kesederhanaan itu, Andi tumbuh sebagai pribadi yang sangat taat. Ia belajar mengaji sejak kecil dari ibunya, yang kini sudah tiada, dan ia terus melanjutkan kebiasaan itu dengan penuh dedikasi. Setiap subuh, saat langit masih gelap dan ayam pun belum berkokok, Andi sudah berjalan kaki menuju mushola. Suaranya menggema lembut saat ia mengumandangkan azan. Tak jarang, hanya dia yang datang. Mushola sunyi, hanya lantunan suaranya yang menemani keheningan pagi. Ia tetap menjalankan sholat berjamaah meski sendirian, dengan harapan suatu hari, suara azannya bisa menggetarkan hati warga untuk kembali datang. Kadang, satu-satunya yang menemaninya adalah Pak Imron, imam mushola yang sudah sepuh. Lelaki itu berjalan dengan tongkat, tapi semangatnya masih kokoh seperti dinding mushola yang enggan roboh meski dimakan usia. Pak Imron selalu datang 5 menit setelah azan dikumandangkan, duduk di barisan depan, dan memimpin sholat dengan suara parau namun berwibawa. Andi menghormatinya seperti kakek sendiri. Di antara mereka terjalin hubungan yang tak banyak kata, tapi penuh rasa saling mengerti. Hari-hari berlalu seperti itu. Sepi, tapi penuh makna bagi Andi. Ia tidak pernah bertanya kenapa hanya sedikit orang yang datang. Dalam diam, ia mengerti bahwa zaman sudah berubah. Banyak anak muda di desanya lebih memilih nongkrong di warung kopi atau menatap layar ponsel sepanjang malam. Bahkan orang tua pun mulai jarang datang. Ada yang sibuk bekerja, ada yang merasa cukup ibadah dari rumah. Mushola perlahan menjadi simbol masa lalu, bukan tempat yang hidup dalam kesadaran warga. Namun justru dalam kesunyian itu, Andi merasa damai. Ia merasa sedang menjaga sesuatu yang perlahan menghilang. Seperti penjaga api kecil yang ditiup angin, ia berusaha menahan nyala agar tidak padam. Ia membersihkan karpet mushola, menyapu halaman, dan memperbaiki lampu-lampu yang mati. Semua dilakukan tanpa diminta, tanpa pamrih. Baginya, mushola bukan sekadar tempat ibadah, tapi juga ruang untuk merenung, untuk berbicara dengan dirinya sendiri dan dengan Tuhannya. Setiap malam Jumat, ia membaca Yasin sendirian di mushola. Suaranya lembut, menggema di dinding-dinding yang usang. Kadang terdengar suara jangkrik, kadang hanya suara napasnya sendiri. Tapi ia tak pernah merasa benar-benar sendiri. Ia percaya di setiap ayat yang ia baca, ada malaikat yang mendengar. Keyakinannya begitu dalam, membuatnya tampak lebih dewasa dari usianya. Pak Imron pernah berkata, "Kamu seperti pelita kecil di tempat yang gelap, Ndik. Jangan padam ya." Namun tetap saja, rasa sepi itu sesekali menyelinap. Ada kalanya Andi duduk lama setelah sholat, memandangi langit-langit mushola, bertanya dalam hati, mengapa hanya dia yang bertahan? Apakah semua ini sia-sia? Tapi saat itu juga, ia akan tersenyum tipis, menenangkan dirinya sendiri. Baginya, ibadah bukan tentang ramai atau sunyi, bukan tentang dilihat orang atau tidak.
Ibadah adalah hubungan langsung antara ia dan Tuhan, dan hubungan itu tak akan pernah ia biarkan putus. Suatu sore, Andi melihat anak-anak kecil bermain layangan di halaman depan mushola. Mereka tertawa, berlari-lari, namun tak satu pun yang menoleh ke arah pintu mushola terbuka. Ia sempat berpikir untuk mengajak mereka masuk, belajar wudhu, atau sekadar duduk sebentar. Tapi ia tahu, anak-anak itu tidak salah. Mereka hanya tidak punya teladan yang mengajak. Mungkin orang tua mereka pun sudah lama berhenti datang. Andi hanya bisa berharap suatu hari ada generasi baru yang mencintai mushola seperti ia mencintainya. Dalam kesunyian itu, Andi merasa dirinya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia tidak melihat mushola sebagai bangunan tua, melainkan sebagai simbol harapan yang terus ia jaga. Ia tahu, jika bukan dia yang menjaga, mungkin tempat itu benar-benar akan hilang. Dan ia tidak sanggup membayangkan hidup tanpa tempat itu. Di dinding mushola ada banyak tulisan Arab yang mulai memudar. Karpetnya mulai usang. Tapi bagi Andi, semuanya seperti saksi bisu perjuangannya. Malam itu, seperti biasa, ia menutup pintu mushola pelan-pelan setelah sholat Isya. Angin berhembus, dedaunan jatuh, dan suara alam menyatu dalam keheningan. Ia melangkah pulang dengan tenang, tak tahu bahwa beberapa hari lagi, ketenangan yang ia jaga selama ini akan diuji oleh sesuatu yang tak pernah ia duga. Sebuah gambar yang muncul di dinding akan mengubah segalanya. Hari-hari berlalu dan suasana di mushola Al-Hikmah tetap seperti biasa. Sepi, sunyi, hanya Andi dan Pak Imron yang setia hadir. Namun suatu pagi yang mendung, sesuatu yang tak biasa terjadi. Seorang warga bernama Pak Warji, tukang servis radio keliling, datang ke mushola karena tertarik dengan cerita dari cucunya yang bermain layangan dekat halaman mushola. Anak itu mengatakan melihat bayangan wajah di dinding. Awalnya Pak Warji hanya iseng melihat, namun saat matanya terpaku pada sisi kanan dinding dekat jendela, ia terdiam lama. Di sana, pada dinding yang lembab dan mulai ditumbuhi jamur, tampak bentuk yang sekilas menyerupai wajah seorang lelaki berjenggot. Bukan satu, tapi ada beberapa bayangan samar, seolah berjejer dalam formasi yang rapi. Mata, hidung, dan janggut terlihat samar, namun cukup jelas untuk membangkitkan imajinasi. Pak Warji yang dikenal gemar cerita mistik langsung tersulut rasa penasarannya. Ia meyakini bahwa bentuk itu bukan kebetulan. Ia berujar pada beberapa warga, "Aku yakin itu para wali. Mungkin Wali Songo ingin memberi tanda." Dalam hitungan jam, cerita itu menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Mulut ke mulut, dari warung kopi hingga grup WhatsApp warga desa. Dalam 2 hari, mushola yang tadinya sepi mulai didatangi warga yang ingin melihat sendiri fenomena itu. Mereka berdatangan membawa kamera ponsel. Ada yang berdoa, ada yang menangis, dan bahkan ada yang mencium dinding dengan penuh takzim. Andi awalnya hanya mengamati dari kejauhan dengan rasa bingung yang bercampur jengah. Baginya, dinding itu hanyalah bagian dari bangunan tua yang sudah lama retak. Ia tidak melihat keistimewaan selain lumut dan bekas air. Namun ketika jumlah warga yang datang makin banyak dan suasana menjadi hiruk-pikuk, ia mulai merasa terusik. Orang-orang berdatangan bukan untuk sholat atau berzikir, melainkan untuk mengambil gambar, merekam video, dan bahkan ada yang membawa kemenyan. Mushola yang dulu tenang kini berubah seperti tempat keramat dadakan. Tidak hanya warga lokal, berita soal lukisan wali ini menyebar ke desa-desa sekitar. Bahkan ada yang datang dari luar kota hanya untuk melihat langsung. Mushola yang dulu sepi kini seperti pasar malam spiritual. Namun suasana itu tidak menghadirkan kekhusyukan, hanya euforia dan rasa ingin tahu. Dan di tengah semua itu, Andi mulai merasa seperti orang asing di tempat yang selama ini ia jaga. Pak Imron, sang imam tua, awalnya diam saja, tapi kemudian mulai merasa risih. Ia berbicara pada beberapa warga bahwa mushola adalah tempat ibadah, bukan tempat mencari tanda atau karomah.
Tapi suara Pak Imron tenggelam dalam lautan antusiasme warga yang lebih percaya pada apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Beberapa bahkan menyebut bahwa Pak Imron terlalu tua dan tidak bisa melihat keajaiban yang nyata di depan mata. Andi yang mendengar itu hanya bisa menggenggam sajadahnya kuat-kuat, merasa ada sesuatu yang salah, namun tidak tahu harus bagaimana menyampaikannya. Malam hari, Andi mulai memperhatikan lebih dekat dinding yang dianggap sakral itu. Ia memperhatikan pola air, arah rembesan, dan lekukan cat yang terkelupas. Ia tidak menemukan sesuatu yang istimewa, tapi ia tahu sesuatu pasti membuat dinding itu tampak seperti berwajah. Rasa penasarannya tumbuh bukan karena ingin menentang warga, tapi karena hatinya tidak bisa menerima bahwa tempat yang ia jaga kini berubah menjadi objek tontonan. Mushola bukanlah museum atau galeri spiritual. Mushola adalah tempat menghadap Tuhan. Tapi kata-kata itu hanya ada di kepalanya, tidak bisa ia ucapkan. Dalam beberapa malam, Andi tidur dengan gelisah. Ia mendengar suara gaduh dari luar mushola, melihat kerumunan yang terus berdatangan bahkan hingga larut malam. Ada yang menyalakan lilin, ada yang berdoa sambil memegang dinding. Bahkan muncul desas-desus bahwa mushola itu kini membawa berkah. Seorang warga mengaku dagangannya laku keras setelah berdoa di depan dinding itu. Cerita-cerita ini terus berkembang, membuat suasana semakin tidak masuk akal. Sampai pada suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Andi kembali ke mushola dan menemukan genangan air di lantai dekat dinding yang dianggap sakral. Ia menelusuri sumbernya dan menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sebuah pipa tua yang bocor di balik dinding itu. Air rembesannya mengalir perlahan dan membentuk pola di dinding, yang jika dilihat dari sudut tertentu, memang bisa menyerupai wajah manusia. Saat itu ia belum mengatakan apa-apa, tapi dalam hatinya, sesuatu mulai pecah. Kebenaran yang sederhana, namun penuh risiko bila diungkap. Andi berdiri lama di depan dinding mushola malam itu. Matanya tak lepas dari genangan air yang merembes dari celah dinding. Tangannya menyentuh permukaan yang dingin dan lembab, mengikuti aliran air yang perlahan turun dari retakan kecil di atas. Ia menarik napas panjang. Pipa tua yang bocor itulah sumber keajaiban yang selama ini disembah-sembah oleh warga. Ia merasa seperti memegang sebuah rahasia besar yang bisa mengguncang seluruh desanya. Namun ia tahu, kebenaran tidak selalu membawa penerimaan. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, apakah orang-orang akan percaya pada logika sederhana ini, atau tetap memilih keyakinan yang mereka bangun sendiri? Keesokan harinya, Andi memberanikan diri berbicara kepada Pak Imron. Imam tua itu mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk dengan wajah berat. "Saya sudah lama curiga," katanya lirih. "Tapi saya tak punya bukti. Jika kamu yakin, kamu harus menunjukkan ini pada warga. Tapi bersiaplah, nak. Orang-orang tidak suka saat imannya diganggu, meski yang mereka percaya adalah ilusi." Kata-kata itu menancap dalam hati Andi. Ia tahu langkah berikutnya akan menuntut keberanian besar, tapi ia merasa harus melakukannya. Mushola bukanlah tempat bagi kebohongan, sekecil apapun itu. Andi menunggu waktu yang tepat. Pada hari Jumat, saat warga mulai berdatangan untuk melihat kembali lukisan wali dan membawa anak-anak mereka, ia berdiri di depan mushola dengan suara yang bergetar. Ia meminta perhatian warga dan mulai menjelaskan apa yang ia temukan. Ia menunjukkan jalur rembesan air, memperlihatkan pipa yang bocor di balik dinding, dan menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk itu hanyalah efek dari lembab, jamur, dan aliran air. Ia bahkan memutar rekaman video yang ia buat saat malam sebelumnya. Suasana berubah hening. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada senyum. Beberapa warga mulai saling berpandangan. Seorang ibu berbisik dengan nada tinggi, "Jangan-jangan anak ini iri karena tidak merasakan karomah itu sendiri." Yang lain berteriak, "Jangan ganggu iman kami, nak. Kamu masih muda, belum tahu apa-apa." Sebuah suasana yang awalnya tenang berubah jadi panas. Ada yang marah, ada yang menganggap Andi menghina tempat suci.
Bahkan seseorang menyebutnya telah mencemarkan mushola. Pak Warji yang pertama kali menyebarkan cerita lukisan itu terlihat murka dan berkata bahwa Andi telah digoda setan untuk menutupi cahaya para wali. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang sulit bagi Andi. Mushola kembali sepi, seperti dulu. Tidak ada lagi kerumunan, tidak ada lagi pedagang di luar. Tapi ketenangan itu menyimpan luka. Orang-orang mulai menjauhi Andi. Anak-anak yang dulu menyapanya kini memalingkan wajah. Beberapa tetangga menutup pintu saat ia lewat. Di pasar, ia mendengar bisikan dan tatapan sinis. Ia telah menjadi simbol kebenaran yang tak diinginkan. Seseorang yang membongkar sesuatu yang bagi banyak orang terasa lebih nyaman jika tetap menjadi misteri. Pak Imron mencoba menenangkan Andi, tapi ia sendiri terlihat lelah dan kehilangan semangat. Ia mengatakan, "Kita tidak bisa memaksa orang mencintai kebenaran. Kadang orang lebih menyukai cerita indah meski palsu daripada kenyataan yang membosankan." Andi hanya diam. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah semua ini sepadan? Apakah kejujuran akan selalu dibayar dengan keterasingan? Ia mulai ragu pada langkahnya sendiri. Bukan karena ia salah, tapi karena dunia di sekitarnya terlalu keras pada mereka yang mencoba membawa cahaya ke dalam kegelapan yang sudah lama dianggap nyaman. Beberapa minggu berlalu dan tak ada lagi yang membahas lukisan itu. Ia menghilang dari obrolan warga, seolah hanya episode singkat yang memalukan. Mushola kini kembali ke fungsinya semula, namun sunyi dan dingin. Andi tetap datang setiap hari, namun kini sendirian. Bahkan Pak Imron mulai jarang terlihat. Warga lebih memilih masjid utama di desa sebelah. Mushola Al-Hikmah kembali menjadi bangunan kecil yang terlupakan. Tapi bagi Andi, tempat itu tetap suci, meski tanpa kerumunan, tanpa keajaiban palsu. Pada suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Andi duduk sendiri di serambi mushola. Ia menatap langit yang berubah jingga, lalu menutup matanya. Meskipun dunia menjauh darinya, ia tahu bahwa dalam kesepiannya ada ketulusan yang tidak semua orang sanggup jaga. Ia tidak menyesal telah membongkar kebenaran meski harus membayar mahal. Karena ia percaya ibadah bukan tentang keramaian, tapi tentang kejujuran hati. Dan dalam keheningan yang menyelimuti mushola itu, Andi menemukan kedamaian yang tak bisa diberikan oleh kerumunan yang penuh kepalsuan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan tepuk tangan. Terkadang, mempercayai sesuatu tanpa menyelidiki bisa menyesatkan banyak orang. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh sensasi, penting untuk tetap kritis, rasional, dan menjaga niat ibadah agar tidak tercampur dengan kepentingan lain. Jangan sampai keajaiban semu menutupi makna sejati dari keyakinan.